Oke, jadi di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Ads. Nah, untuk bahannya atau pengertiannya saya ambil langsung dari bantuan Google Ads ya di komunitas. Jadi, apa itu Google Ads? Kalau dulu itu namanya kan Google AdWords ya. Nah, sekarang berubah jadi Google Ads. Nah, untuk pengertiannya sama saja ya, Google AdWords atau Google Ads. Jadi, Google Ads adalah sebuah tempat di mana Anda dapat memasang iklan. Anda sendiri yang menentukan isi iklan, situs yang ingin diiklankan, dan juga biaya iklannya. Jadi, ini tergantung atau terserah kita gitu. Maksudnya terserah itu di sini adalah yang menentukan isi iklan. Jadi, isi iklannya kita mau mengiklankan apa terserah kita gitu. Kemudian situs yang ingin diiklankannya juga terserah kita, dan juga biaya iklannya terserah kita. Jadi anggaran atau biaya hariannya itu terserah kita gitu, tidak ada batasan minimumnya. Tapi memang kadang-kadang ya kalau misalkan anggaran terlalu kecil, untuk membaca datanya itu memang lumayan sedikit kebingungan juga gitu, karena memang datanya tidak cukup. Nah, kemudian iklan Google Ads bisa tampil di mana saja. Jadi, yang pertama itu iklan Google Ads bisa ditampil di halaman pencarian. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah iklan di Google ya, iklan Google. Nah, di sini ada tulisan atau tanda ads atau bahasa Indonesianya di sini iklan. Nah, contohnya di sini saya akan contohkan ya, maksudnya yang mana iklan dan yang mana yang bukan. Contohnya di sini adalah Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana sih tampilan iklan di Google Ads. Nah, seperti ini. Ketika ini disebut dengan kata kunci. Jadi ketika saya mengetikkan baju muslim anak, nah ternyata di sini banyak yang iklan juga gitu. Nah, contohnya ini adalah iklan. Ada tulisannya bahasa Indonesia itu iklan, tapi kalau misalkan bahasa Inggris ini ads tulisannya. Nah, di sini adalah webnya gitu, atau websitenya atau situsnya. Nah, ini iklan, ini juga iklan baju muslim. Nah, ini shopee.co.id. Nah, ini adalah mengiklankan toko sebuah toko di marketplace Shopee ya. Nah, ini bukan iklan, ini adalah Google My Business ya, Google Businessku. Kemudian ini SEO. Ini juga pakainya SEO, bukan iklan. Intinya ini bukan iklan. Kalau yang iklan itu ada tandanya, ada tulisan iklan atau ads. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketika ada yang mengetikkan kata kunci tertentu, nah contohnya seperti ini. Nah, ini sekarang tidak ada iklan karena memang barusan sudah saya ganti kata kuncinya. Sekarang coba saya ganti kata kuncinya menjadi baju muslim. Nah, sekarang sudah tidak ada iklan karena memang tadi yang pertama itu Google menayangkan iklan kepada saya, jadi ada 2 iklan. Nah, kurang lebih seperti ini ya perbedaannya. Ini Google Businessku, kemudian yang bawah ini SEO. Kemudian yang kedua, iklan kita, maksudnya ketika kita beriklan di Google akan tampil di halaman situs di luar Google Search yang termasuk jaringan Google Display Network atau GDN. Kalau tadi ya GSN namanya. Ini bisa disebut dengan Google Search Network atau GSN. Nah, yang kedua adalah di GDN. Maksudnya GDN ini Google Display Network. Jadi iklan kita bisa tampil di situs-situs atau di seperti YouTube, aplikasi seluler atau dan lain-lain. Intinya yang iklan ini kita bisa di Google itu maksudnya bisa tampil di halaman pencarian seperti ini, ataukah di sini di jaringan Google Display Network ya, GDN. Nah, untuk contoh yang paling sering kita temui mungkin di channel YouTube ada sebuah iklan, atau biasanya sebelum video diputar ada iklan yang 5 detik baru bisa di skip, ada yang memang tidak bisa di skip. Jadi itu beda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ini contoh di situs. Biasanya ya kalau misalkan untuk situs-situs yang paling
populer itu atau yang paling sering kita, bukan kita ya, tapi memang portal berita gitu, biasanya itu banyak iklannya, contohnya seperti Detik. Di situs Detik pun juga sama gitu, itu siapa saja bisa menayangkan iklan. Jadi kita misalkan beriklan di Google, kemudian ingin mentargetkan hanya iklan kita ditayangkan di situs detik.com, itu bisa. Ataukah kita bisa login ke Detik, kita membuat sebuah artikel, ataukah kita bisa mempromosikan juga gitu produk kita melalui Detik. Nah, ini iklan, ada tanda seperti ini iklan, ini sebuah banner, dimana ketika diklik nanti banner ini akan diarahkan ke sebuah link atau ke sebuah halaman landing page. Nah, ini juga iklan juga, banner video ya, ini bisa di close ya, jadi macam-macam ya untuk. Nah, ini juga sebenarnya banyak iklannya, banyak contoh-contoh iklan ini juga. Nah, ini kurang lebih contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa beriklan di Google itu di dua network atau platform atau dua jenis ya. Yang pertama bisa tampil di halaman pencarian seperti ini. Jadi ketika ada seseorang yang mengetikkan layanan kita, maka iklan kita atau web kita akan muncul. Ataukah kita bisa mentarget situs-situs atau aplikasi tertentu atau channel YouTube tertentu saja, itu bisa menggunakan JDN. Nah, kemudian apakah saya harus memiliki sebuah situs sebelum beriklan dengan Google Ads? Jawabannya iya. Jadi kita wajib memiliki situs, ataukah gini, kalau kita tidak punya situs, di sini ada keterangan juga, kamu juga bisa mengiklankan halaman Facebook atau Instagram kamu asal settingan privasinya public atau umum. Artinya orang tidak harus login ke FB atau Instagram untuk melihat konten di halaman Facebook atau Instagram kamu. Jadi bisa, cuman kalau misalkan kita mengiklankan halaman Facebook itu kan terlalu general, jadi untuk konversi ya agak kurang gitu. Kalau untuk tahap kesadaran itu biasanya tidak masalah, tidak apa-apa pakai iklan, mengiklankan Facebook atau maksudnya mengiklankan sosial media ya, karena ini memang akun sosial media. Tapi kalau tujuannya untuk konversi itu saya sarankan menggunakan website pribadi dengan landing page. Nah, kemudian berapa biaya beriklan di Google Ads? Nah, ini adalah terserah Anda, karena memang tidak ada batasan ya, maksudnya tidak ada batasan minimum dan juga maksimum. Tetapi idealnya itu memang kalau misalkan terlalu kecil itu kita akan sulit mendapatkan datanya, bukan sulit tapi lama. Dan juga performa iklannya juga kadang-kadang kurang bagus gitu, karena memang momentumnya nggak dapat. Nah, untuk idealnya mungkin ini sebenarnya ya tidak ada batasan juga ya. Intinya kalau untuk beriklan itu minimum antara 50 sampai 100 ribu itu ideal minimumnya. Tapi sebenarnya sih bisa lebih besar juga gitu, tergantung yang merasa, misalkan kalau misalkan sekarang ada anggaran untuk beriklannya besar, misalkan bisa jutaan ya tidak masalah, itu lebih bagus lagi. Karena memang untuk mendapatkan datanya mungkin itu bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan minim ya sebenarnya tidak harus besar juga gitu. Ideal 50 sampai 100 minimal juga sudah bisa. Kemudian untuk cara pembuatan pembayaran iklannya itu bisa menggunakan kartu kredit atau transfer dana gitu. Kemudian ada sistem pembayarannya, ada otomatis dan juga manual. Nah, kemudian ini misalkan ada kesulitan ya, maksudnya ketika kita beriklan atau ingin panduan. Nah, kita bisa menemukan halaman ini di menu bantuan di sini. Bisa ke forum ataukah bisa menghubungi. Kadang-kadang ketika saya mau menghubungi Google, misalkan kita tinggalkan aja nomor ponsel atau emailnya, kemudian nanti minta Google menghubungi kita. Itu biasanya saya seperti itu. Maka dalam selang mungkin beberapa jam atau hari, maka ada telepon dari Google yang akan menghubungi kita dan menanyakan permasalahan yang kita jelaskan seperti itu.